Ya, hadis yang penting sekali yang ingin saya sampaikan supaya kita semua ini bermuhasabah, introspeksi diri, menghitung-hitung diri. Oh iya, saya di akhir tahun ini kira-kira hitungannya bagaimana? Tambah baik apa tambah buruk? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini senantiasa dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan umat beliau kelak pada hari kiamat, umat yang membanggakan dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan perhatikan, tadi pada saat saya ngecek mic, saya bilangnya apa? Nah, iya, saya bilangnya zikir. Saya bilang bismillah, bilang Allah, Allah. Itu lebih berpahala, lebih ada pahalanya daripada orang kalau ngecek mic, 1 tes 1 2 3 tes, suara dicoba, testing, nggak dapat pahala itu. Tapi kalau orang berzikir, menyebut nama Allah, 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 bismillah, bismillah, Allah, Allah, mendapatkan pahala. Simple, ringan, tapi penting untuk kita perhatikan. Di panjenengan umpamanya kalau ada undangan dari Bu Endah misalnya, undangan khataman, undangan sholawatan, pas gilirannya pegang mic, mau nyoba ini suaranya cocok apa enggak, ini treble-nya ini kekencengan atau kurang ya, ekonya ini kurang atau kelebihan. Nah ini daripada bilang 1 2 3, anak TK pun tahu kan kalau 1 2 kemudian 3, iya kan, 4 5 kalau mau dilanjutkan, atau testing tes suara dicoba. Daripada seperti itu, kita mending berzikir, mengatakan Allah Allah atau bismillah bismillah, itu lebih mendapatkan pahala. Nah ini penting, cuman perlu diperhatikan juga supaya mendapatkan pahala pada saat berzikir, maka yang perlu diperhatikan adalah ketepatan lafal. Membacanya itu harus benar. Jangan sampai bacanya keliru. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Kemudian dipotong di tengah-tengah. Atau merubah huruf misalnya. Lah ini tidak boleh seperti itu, karena akan merubah makna. Sebagian orang itu kalau bilang istighfar itu keliru, katanya astaghfirullahaladzim katanya di TV kayak gitu kan. Padahal pakai dha, astaghfirullahalazim. Nah, itu yang benar. Atau misalnya baca tahlil di tengah-tengah diputus, harusnya la ilaha illallah, bilangnya la ilah katanya. Nah ini tidak boleh diputus karena maknanya berubah. Atau yang pendek dipanjangkan, Dan sebagian orang kalau baca zikir Arab atau ungkapan-ungkapan yang berbahasa Arab itu kadang tidak diperhatikan, karena yang dibaca ini zikir berbahasa Arab, ya harus mengikuti kaedahnya orang Arab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam misalnya, nah ini juga harus diperhatikan. Kalau salam, sebagian orang itu memanjangkan yang pendek, Assalamualaikum.
Kadang itu malah diringkes. Mikum. Mungkin apa mboten? Saya kaget suatu ketika ada orang ngechat gitu ya. Mekum. Saya di depan Ustadz. Apa ini ya? Makom. Saya bingung. Apa ini? Ternyata wala ini maksudnya assalamualaikum. Jadi yang benar itu assalamualaikum. Assalamualaikum. Lamnya panjang. Kumnya pendek. Assalamualaikum. Itu yang benar. Bukan assalamualaikum atau mikum atau lamleikum. Lah ini contoh-contoh yang salah. Lah ini kita membiasakan yang benar, nggih. Membiasakan baca yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Karena biasa seperti itu dia nggak benar, enggak. Jadi ini hati-hati, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya harapkan ibu-ibu karena sudah mendengarkan keterangan yang benar, itu disampaikan. Tadi ya ngaji kayak gini, yang benar kayak gini. Tadi dek ibu ngaji yang benar kayak gini. Disampaikan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada mungkin ibu-ibu muslimat yang lain yang mungkin pada saat ini berhalangan hadir. Nah, sesuai dengan momen, insya Allah kita akan membahas seputar bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama pada tahun Hijriah. Kalau umat Islam, tahun barunya itu bukan 1 Januari, tapi 1 Muharram. 1 Muharram. Nah, ini ada beberapa keistimewaan yang akan saya sebutkan insyaallah pada kajian kita yang penuh berkah insyaallah ini. Jadi kita tahu ya bahwasanya hari ini sudah berganti hari. Bulan sudah ganti bulan. Tahun sudah ganti tahun. Tidak terasa kita sudah di waktu sekarang, di penghujung tahun, di akhir tahun. Tahun yang lama sudah mau habis atau sudah habis, tahun baru sudah kita masuki, menyesuaikan dengan kita melihat bulan bagaimana ini. Jadi waktu berjalan dengan begitu cepat ya. Tentunya kalau demikian berarti jatah umur kita ini semakin berkurang apa semakin bertambah? Berkurang. Kalau jumlahnya bertambah, ya. Tapi kalau jatah umurnya berkurang. Kalau jatah umurnya misalnya 43 tahun 2 bulan 4 hari 3 jam misalnya. Nah ternyata sudah 42 tahun 3 bulan 1 jam lah. Berarti kan kurang berapa jam itu? Sudah nunggu waktu. Dan ini masalah ajal, masalah waktu meninggal itu tidak bisa dirubah, tidak bisa diubah, tidak bisa diganti. Kalau memang takdirnya Allah, seseorang itu mati pada waktu tertentu, ya pasti akan mati pada waktu itu. Tidak akan maju, tidak akan mundur. Jadi dengan momentum akhir tahun dan awal tahun seperti ini, ajal kita ini semakin dekat. Tarikan dan hembusan nafas kita ini adalah langkah-langkah menuju kematian. Ya. Dan maut oleh para ulama, maut ini kematian ibu-ibu, ya. Malaikat maut berarti malaikat pencabutnya nyawa. Maut ini bagaikan pedang yang sudah terhunus di atas leher kita, tinggal nyabet gitu saja, nunggu waktunya. Jadi itu kematian itu ibarat pintu, masing-masing dari kita pasti akan memasuki pintu tersebut. Tidak ada yang tidak akan mati, ya. Yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau mati dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi tidur, dalam kondisi kaya, dalam kondisi miskin, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi banyak utang, dalam kondisi tidak punya utang, dalam kondisi segala apapun, bagaimanapun, dimanapun, siapapun orangnya pasti akan menemui yang namanya kematian. Oleh karenanya beruntung orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, happy ending, matinya bagus. Mati misalnya dalam keadaan sholat setelah berzikir karena istiqomah.
Orang itu biasanya meninggal dalam kondisi dia biasanya seperti apa pada saat hidup. Kalau biasanya sholat, biasanya ngaji, biasanya ikut acara-acara kegiatan yang baik, yang matinya insya Allah ya sekitar-sekitar itu. Tapi kalau kebiasaannya buruk, minum-minuman keras, ke lokalisasi umpamanya, jajan dalam tanda kutip, ya waliyadzubillah, matinya juga sekitar-sekitar itu. Pernah guru saya itu cerita, jadi pada saat itu beliau di rumah sakit. Ada orang itu mengadu, mengerang, waduh sakit pokoknya, ngomong ndak karu-karuan dan ngomongnya ngomong kotor. Ternyata apa ditanya, siapa itu Pak? Ternyata jawabannya apa? Oh itu germo. Semerap nggih, germo nggih. Ya. Kalau bahasa Indonesianya itu muncikari. Jadi orang-orang yang nyari pelanggan untuk kupu-kupu malam kalau istilah sekarang itu. Matinya seperti itu, ndak karu-karuan. Ya. Jadi kita manusia diliputi oleh masa, dilalui oleh waktu. Yang tidak diliputi oleh masa dan waktu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada umurnya, punya usia, adapun Allah itu karena Allah bukan makhluk, maka tidak dikatakan Allah usianya sekian, umurnya sekian, sudah sekian lama. Tidak seperti itu. Allah itu ada tanpa tempat dan tidak dilalui oleh masa dan waktu. Nah, karena momennya adalah momen Muharram, di sini saya ingin menyebutkan hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Ya, hadis yang penting sekali yang ingin saya sampaikan supaya kita semua ini bermuhasabah, introspeksi diri, menghitung-hitung diri. Oh iya, saya di akhir tahun ini kira-kira hitungannya bagaimana? Tambah baik apa tambah buruk? Kayak orang kalau dagang itu kan ada buku tahunan, mau tutup buku ini rugi apa untung, kan seperti itu. Lah kita sebagai manusia yang diberikan tugas dan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun kita menghitung-hitung, bermuhasabah, introspeksi diri. Kira-kira tahun ini tambah baik apa tambah buruk? Seperti itu. Nah, di sini saya ingin menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga At-Tirmidzi supaya menjadi bahan renungan kita bersama. Yaitu hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah." La tazulu qadama 'abdin. Jadi kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat ini tidak akan beranjak dari tempat hisabnya. Ya. Hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Berapa ibu-ibu? 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Jadi yang pertama kali ditanyakan adalah umurnya. Digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Untuk menyibukkan diri dengan ketaatan atau bersantai ria dengan kemaksiatan. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Wa an jasadihi fima ablah. Yang kedua adalah tentang jasadnya, anggota badannya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ini digunakan untuk apa? Mulutnya, apakah lebih banyak berzikir atau menggunjing? Matanya, lebih banyak melihat Al-Quran atau melihat hal-hal yang diharamkan? Telinganya, lebih banyak digunakan untuk mendengarkan pengajian ataukah mendengarkan omongan orang yang tidak ada gunanya? Nah, itu akan dipertanyakan nanti pada hari kiamat. Dan yang ketiga adalah wa an ilmihi madza amila fihi. Dipertanyakan tentang ilmunya, apakah sudah ia amalkan? Jadi kalau kita sudah belajar, maka kewajiban kita berikutnya adalah mengamalkan ilmu kita. Haram kita tinggalkan, wajib kita kerjakan, sunnah kita upayakan, ya. Makruh kita berusaha untuk meninggalkannya, dan seterusnya.
Mulut misalnya, kalau kita tahu bahasanya lebih baik digunakan untuk berzikir, ya untuk berzikir, bukan digunakan untuk mengatakan yang tidak ada gunanya. Jadi kewajiban kita setelah belajar adalah mengamalkan ilmu kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah wa'an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Kalau terkait harta, pertanyaannya dua. Pertanyaannya dua. Yang pertama adalah min aina iktasabah, dari mana sumbernya? Dari halal atau dari haram? Dari kerja keras keringatnya sendiri atau dari makan harta orang lain secara zalim? Dari ngemplang uangnya orang lain, dari nipu uangnya orang lain. Nah, ini dipertanyakan, ini sumbernya dari mana? Kalau seandainya sudah halal, ya, dipertanyakan lagi, dipergunakan untuk apa? Apakah dipergunakan untuk perkara yang boleh, yang halal, ataukah dihambur-hamburkan untuk perbuatan maksiat? Ini nanti pada hari kiamat semuanya akan ditanyakan kepada hamba tersebut, dan tidak akan pindah dari tempat dia dihisab sampai selesai pertanyaan ini. Kalau seandainya masyarakat itu ada panggilan dari balai desa mau nerima BLT, bantuan langsung tunai, itu kan payah kan, nunggu panggilan. Misalnya Ibu Fulana dipanggil datang, kemudian nggak tahu, saya nggak pernah datang soalnya, karena emang nggak pernah dipanggil. Jadi tanda tangan, nerima dan seterusnya, kadang pakai dokumentasi, nggak tahu urusnya seperti apa, nunggu. Kemudian Ibu Fulana berikutnya dipanggil, lama, payah juga, walaupun dia senang karena dapat uang gitu kan, dapat uang, senang. Nah ini di sana yang dihisap ini bukan orang satu kampung Sumber Kedawung, enggak, bukan orang satu kecamatan Leces, bukan, apalagi Kabupaten Probolinggo, bukan seprovinsi Jawa Timur, apalagi satu Indonesia, bukan, orang seluruh dunia. Siapa bu yang dihisap? Orang seluruh dunia, mulai dari Nabi Adam sampai nanti orang yang terakhir mati pada hari kiamat, sebanyak itu. Kalau orang ini tidak mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasa sangat payah sekali, merasakan sangat payah sekali. Tetapi yaitu orang kalau amalnya baik itu hisapnya cepat, perhitungannya cepat. Kalau amalnya baik, jadi sudah saset selesai gitu aja. Tapi kalau orang amalnya buruk, lama itu. Jadi nanti itu yang jawab itu bukan mulutnya, mulut sudah terkunci. Yang jawab siapa? Tangannya, kakinya, anggota badannya yang jawab. Jadi nggak bisa berkelit itu. Kalau hukum di dunia, ya bisa orang berkelit, bisa nyokok. Tapi di sana emang ada orang dalam? Nggak ada nggak ya? Nggak ada orang dalam. Malaikat itu anti sogok, ibu-ibu. Nah, makanya ini harus kita renungkan. Oleh karenanya, ya, kita introspeksi diri. Umur kita yang sudah lewat nggak tahu berapa persennya ini. Panjenengan kalau punya HP, awalnya kan 100% dipakai. Kalau nggak di charger, gimana nasib HP-nya mati. Lah kita ini tidak ada chargeran nih. Panjenengan cari kemana-mana, ada nggak? Waduh, ini saya kayaknya udah tua ini, mau charger umur, ada nggak? Nggak ada. Jadi makanya usia kita ini, kalau ada mungkin rame, mungkin ngantri orang-orang walaupun bayar, tapi nggak ada ibu-ibu, nggak ada. Kita perhitungkan umur kita ini sudah kita pergunakan untuk apa. Kalau seandainya ada orang punya masa lalu kelam, ya sudah, perbaikan diri. Karena al-ibrah bil khawatim. Jadi yang jadi patokan itu pungkasannya. Orang kalau jelek misalnya jelek, tapi memang orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan baik, ya pasti sebelum nyawa dicabut, sebelum menghembuskan nafas untuk selama-lamanya, memejamkan mata untuk terakhir kalinya, ya sudah, pasti dia akan diberikan pungkasan yang baik, menutup yang baik, husnul khotimah.
pada masa itu, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang semangat pengen berperang. Jadi pada masa itu pengikutnya Rasulullah, para sahabat itu mau berperang menghadapi orang-orang kafir. Lah, di waktu yang sama ada orang yang belum masuk Islam, jadi dia belum disebut sahabat pada saat itu. Keluarganya sudah masuk Islam semuanya. Kerabatnya, pamannya, kenalan-kenalannya ini, sanak saudaranya ini banyak yang masuk Islam. Dan ini sanak saudaranya yang masuk Islam ini, mereka yang laki-laki ikut berperang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, orang ini dia masih dalam kondisi kafir, belum masuk Islam. Dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, saya masuk Islam apa saya ikut perang? Tujuan awalnya ketika ikut perang ini adalah karena apa? Kekeluargaan. Masa sanak kerabat saya ikut perang, saya nggak ikut perang? Bukan untuk membela Rasulullah. Tujuan awalnya seperti itu. Tapi orang ini mendapatkan ilham dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, supaya datang kepada Rasulullah. Tanya, saya masuk Islam ataukah saya ikut perang? Kemudian Rasulullah mengatakan, aslim tsumma qatil. Kamu masuk Islam dulu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini ini yang benar, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam kan seperti itu. Kemudian setelahnya kamu ikut perang. Akhirnya dia nurut dengan Rasulullah, masuk Islam, kemudian ikut berperang. Ikut berperang di medan perang, gugur. Nah, kalau orang mati di medan perang, berarti mati apa? Mati syahid. Mati syahid. Kemudian Rasulullah sampai kabar itu kepada beliau. Beliau mengatakan, beliau bersabda, amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Kenapa? Belum sempat sholat, belum sempat berwudu, belum sempat bayar zakat, belum sempat puasa Ramadan, tetapi dia hanya masuk Islam, ikut perang, mati, mendapatkan pahala yang banyak. Rasul mengatakan amila qalilan, amalnya sedikit, cuman perang, setelahnya mati. Kemudian wa ujira katsiran, tapi pahalanya diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan Islam, husnul khotimah. Lah, kita berupaya seperti itu. Jadi jangan seseorang di antara kita merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Namanya mati itu enggak permisi, Bu-ibu. Kula nuwun, ini saya kematian, mau jemput ibu sudah siap belum? Waduh, saya tak dandan dilek, enggak bisa kayak gitu. Nek mati nek ayu misalnya, enggak ada kayak gitu, ibu-ibu. Enggak ada. Sudah waktunya mati ya mati-mati aja gitu. Mau mati dalam keadaan sudah pakai lipstik atau belum, waktunya mati ya mati gitu. Sudah mandi apa belum, masih kayak TN beleken, kalau waktunya mati ya mati. Makanya kita harus hati-hati. Kalau zaman sekarang malaikat maut itu nggak muncul, nggak kelihatan. Atau mungkin warga sini ada yang pernah lihat malaikat maut? Ya. Atau pengen lihat mungkin? Tapi kalau zaman dulu, zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam, itu tampak gitu, kelihatan. Jadi pada saat itu di masanya Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman ini adalah salah satu dari nabinya Allah Subhanahu wa taala, putra dari Nabi Dawud alaihi salam. Seorang raja ya, yang bijaksana, raja tapi hidupnya sederhana. Ya, itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi setiap hari beliau bersedekah dengan jumlah yang banyak, tapi tetap hidupnya sederhana. Beda dengan orang zaman sekarang, banyak utang tapi banyak gaya. Itu kebanyakan orang zaman sekarang seperti itu. Eksis. Jadi punya apa makanan gitu, ada mobil bagus gitu, ambil HP foto bareng. Padahal mobilnya orang. Seperti itu. Narsis kan? Tapi kalau Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau seorang raja, tapi makanya sederhana sekali. Pada saat itu beliau disowani, didatangi oleh malaikat maut. Lah, pada saat kedatangan malaikat maut, Nabi Sulaiman ini duduk dengan beberapa temannya.
Malaikat maut itu pada saat datang diem beliau. Kemudian memandang dengan tajam, tahu nggak memandang dengan tajam, mendelengi kalau orang Jawa bilangnya. Kalau orang Madura apa bilangnya? Ah. Iya, pokoknya dilihat dengan tajam gitulah. Lah orang ini tahu kalau itu malaikat maut. Ya. Terus tanya kepada Nabi Sulaiman, "Ini kenapa kok lihat saya terus ya? Jangan-jangan tiba giliran ini." Kemudian dia sudah punya firasat seperti itu. Akhirnya minta tolong kepada Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman ini memerintahkan angin. Nabi Sulaiman ini kan nabi ya, punya mukjizat. Di antara mukjizat beliau adalah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai angin. Jadi angin ini manut terhadap perintahnya Nabi Sulaiman. Tidak hanya itu, Nabi Sulaiman juga bisa bahasa binatang. Jadi bisa bahasa binatang dan bisa ngomong dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau sekarang ada orang ngomong dengan tumbuh-tumbuhan kan berarti sutris kan? Nah, ini katanya kalau orang zaman sekarang bilangnya nggak jangkep. Ya. Tapi kalau Nabi Sulaiman beliau bisa itu. Jadi beliau bawa salah satu orang gitu, kemudian ditanya itu tumbuh-tumbuhan itu bilang kepada beliau, fungsi saya ini racun, saya ini obat, saya ini. Kemudian Nabi Sulaiman nyuruh untuk dicatat seperti itu. Tidak hanya itu, bangsa jin itu tunduk dan patuh dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sendiri matinya itu tidak ada yang tahu. Beliau ini sedang mengawasi. Kalau zaman sekarang ini kan tukang ya, ibarat mandornya kan ngawasin orang. Kalau sekarang tukangnya kan manusia, ini tukangnya ndak bangsa jin. Jadi ngambil, nggak perlu ngirim sertu itu Bu Enda pakai truk itu ndak perlu karena